yang aku inget ya, blunder mulu lu, gitu ya. Baca komentar tuh kalau suami lagi ya buat kesalahan, itu pasti ada yang kata-kata kasar. Apalagi ada kunciin aja dia di WC, tinggalin gitu. Welcome back in the circle, episode eksklusif para wax dari Indonesia gitu ya kan. Kalau dulu kan aku pernah menyandang bagian itu, menjadi wax salah satu klub terbesar, tapi semua klub bagus, semua klub keren gitu kan. Nggak usah mundur ke belakang, kita langsung introduce aja dua wax dari dua klub yang nggak perlu disebut namanya lagi. Ini adalah istri dari Saiful Anwar, yaitu Hailesy Alexa dan Feby aja. Ini kok namanya singkat sekali ya, Feby? Febia Darmawan. Oh, Febia Darmawan. Nama suaminya siapa? Herwin Trisaputra. Herwin Trisaputra. Bagiannya tuh apa ya, Mas? Apanya? Kalau aku jujur aku tuh nggak ngerti bola loh. Beneran, iya. Mungkin karena aku nggak ngerti jadi kurang ilmu gitu kan. Makanya menjadi alumni, nggak seperti kalian masih jalan gitu. Iya, kalau kamu suami di posisi mana? Posisi bener nggak sih posisi? Ya bener. Posisi pemainnya gitu ya. Posisi pemainnya. Center back. Center back. Ini karena aku memang udah kenal dia, tapi kita pernah nggak kenal aja. Iya, pernah kenal gitu. Posisi suami kamu di center back. Center back juga, sama-sama center back. Iya. Nggak ada yang di back kiri kanan gitu nggak? Nggak ada ya, oke. Agak tegang ya saya bawainnya. Oke. Sebenarnya aku pengen nanya itu dari sisi kalian berdua aja. Ini aku akan tanya ini di pertengahan akhir acara, kalau misalnya vibe-nya udah mulai dapet, soalnya ada ketegangan di antara kita bertiga gitu. Hailesy sendiri apa kabar? Kalian apa kabar? Dengar baru selesai liga di Bali. Iya, alhamdulillah baik. Baik, aku baik banget. Oh, kalau wax tuh jawabnya gitu ya, apa kabar? Baik. Say itu. Masa apa kabar? Baik gitu. Oh gitu, ya baik. Apa namanya? Selama di Bali ada experience apa nih? Kayak nungguin suami latihan terus pulang. Kalian menyibukkan dirinya tuh kayak gimana sih? Nunggu aja di kamar. Nyibukin dirinya di kamar aja, nungguin sampai pulang. Kok dengernya kayak nggak bahagia gitu ya? Bahagia. Kalau aku jalan-jalan sih. Jalan-jalan ya. Oh, kalau jalan-jalan. Ini di kamar. Dia nunggu di kamar mulu. Kalau misalnya suami udah selesai latihannya atau ada libur baru bisa keluar bareng. Oh, karena mungkin tipikal suami beda-beda ya. Kalau suami kamu maunya kamu keluar bareng. Soalnya kan aku lihat tuh TikTok kalian mesra-mesra banget kan. Dianya lari di awan, naik tebing gitu kan. Gitu. Romantis deh. Kalau kamu gimana? Kalau aku lebih yang apa ya? Kalau saatnya dia latihan, ya udah latihan. Saatnya recovery. Maksudnya kalau kita jalan, ya udah kita baik-baik aja, lo fokus aja gitu. Kalau aku lebih yang gitu, udah lo fokus aja sama pekerjaan lo gitu. Ketika ada waktu senggang, waktu libur, ya udah baru jalan-jalan bareng gitu sih. Oh, ini adalah dua tipikal wax yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Mensupport suami, menjaga suami, dan mendukung suami. By the way, tadi ada soundtrack anak bayi. Aku memang sengaja sewa hotel terbaik di sini hanya untuk menghadirkan mereka berdua. Karena Hailesy ini baru saja mempunyai anak perempuan yang sangat lucu banget. Gitu. Jadi kalau ada suara-suara bayi sedikit, tenang aja. Kita berada di tempat yang layak dan sudah swab dan pokoknya prokes aman gitu. Aman. Ini aku mau nanya beberapa sebelum aku lanjut ke bagian-bagian julid. Buat Feby dulu ya. Kalau Hailesy kan kita bisa bikin satu segmen lagi gitu ya kan ya. Feby, ini sebagai seorang ibu rumah tangga aja. Mantan pilot dan baru lulus S2. Kamu mantan pilot? S1, iya, pilot. Seriusan ini? Iya. Oke. Kenapa milih jadi ibu rumah tangga? Karena Nih, kalian tahu nggak wax ini mantan itu pilot loh, S2 loh ini? nggak, baru S1. Cuma disuruh S2, cuma nanti deh. Oh, nanti masih riweh gitu. Oh, masih riweh ya? Iya. Jadi pilotnya ditinggalin gitu aja? Karena pertama, awal-awal pacaran dulu mau nikah ya, suami bilang, dia tuh takut
naik pesawat. Dia nggak bisa ngebayangin dia sendiri takut naik pesawat, terus istrinya harus kerja, gitu kan. Dan aku juga pengennya aku terbang di Papua, gitu. Aku kurang suka kalau misalkan yang reguler, gitu kan. Kayak ada tantangannya tersendiri gitu. Cuma ketika udah punya anak, udah punya suami, kayak ya elah jauh banget ke Papua gitu kan. Jadi ya udahlah. Terus daripada nggak ngapa-ngapain juga waktu itu, aku kuliah S1, ya udah gitu. Akhirnya di rumah aja sementara gitu. Soalnya kalau Helesi sendiri golf kan, kamu golfer sejati nih, dia nih jago banget main golf. Enggak jago-jago banget. Jago banget. Kalau jago udah jadi atlet kayak suami. Nah, kan itu kan ketika dilamar kan kita kan nggak pernah tahu ya, kan kayak ya susah nih kalau kalau dia ada takut soal sahabat. Gitu kan, ini calon sahabat baru. Maksudnya kalau kamu kan dulu memang sangat menyukai golf dan kamu memang really into it gitu, benar-benar masuk dalam dunia golf. Rasanya kehilangan itu gimana? Kalau dia kan memutuskan karena memang pengen lebih fokus dan akan melanjutkan S2 juga kan? Rencananya. Kalau kan sebelum kenal suami tuh di dunia golf. Di dunia golf tuh duitnya gede. Ya kan? Pas sebelum kenal sama suami itu emang mau masukin jadi atlet. Udah suruh latihan, udah ada kesempatan buat jadi atlet lah. Tapi nikah, jadi tertunda semuanya. Agak sedih, tapi ya udahlah. Mungkin bukan jalannya kan. Jalannya nikah. Kenapa matanya berkaca-kaca? Ya enggak, maksudnya kehilangan sesuatu yang kita impikan dari dulu. Ya, gagal gitu kan. Tapi ya hadiahnya dikasih suami baik sama anak yang lucu. Sedih? Nggak sedih sih. Nyesel? Nggak nyesel juga. Bahagia? Bahagia. Lepas itu kesempatan untuk jadi atlet, bahagia? Ya bahagia nggak bahagia, gimana dong? Pernah nanya sama suami, nggak boleh nggak aku jadi atlet lagi? Pernah bilang, gimana kalau aku masuk ke dunia golf lagi? Terus suami bilang, iya ada syarat. Apa tuh? Pakai jilbab. Oke, baik. Tapi kan kitanya belum siap ya. Ya udah ditunda. Baik. Kalau itu aku ikut merasakan. Kita beda konteks nih. Kalau aku sama Helesi lumayan agak attach gitu kan. Karena dari pengalaman aku pribadi, aku harus merelakan tour yang aku sudah persiapkan dari 2017 dan baru deal sama salah satu brand rokok di 2019. Halo. Gitu. Jadi aku merasakan apa yang dia rasakan lah. Bedanya ya kan kita takdirnya masing-masing beda-beda ya gitu. Sama apa ya, sebenarnya aku nggak butuh ini sih, lebih kayak ke kalian pernah nggak sih mikir kalau misalnya wife and girlfriend soccer ya, apa sih singkatan dari apa WEX, ada yang tahu nggak? Itu aja sih, wife and girlfriends deh kayaknya. Ya itu kan, aja. wife and girlfriends kan, apa namanya, cuman dicap sebagai pendampingnya aja gitu, kalian tahu nggak? Aku nggak terlalu paham sih, mungkin dia yang lebih lama. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Gitu deh. aku belum terlalu paham sih soal kayak wax gitu. So kan di sini kan aku bawa acara, nggak mungkin aku curhat gitu loh. Jadi aku harus nanya, gimana? Apa ya? Kalau di luar negeri mungkin begitu kali ya. Kalau di Indonesia ya nggak ada sih, kayaknya sama-sama aja. Sama aja. Gitu. Nah, dibully? Dibully pastilah. Suami yang dibully. Kok dibully sih? Kok sama? Ya Kalau aku dibully. enggak, suami yang dibully. Suami dibully? Iya. Kalau kamu dibully? Suami dibully. Kalau misalnya suami lagi melakukan kesalahan dalam permainan ya kena juga pasti. Iya, kena istri. juga. Di DM ataupun masuk kolom komentar Instagram gitu. Kadang di-mention. Jadi sekarang tuh suamiku Instagramnya nggak bisa di-mention sama orang yang nggak dia follow, gitu-gitu kan. Jadi mungkin orang gemes kali ya, ini orang nggak bisa di DM, nggak bisa di-mention. Yang bisa di-mention istrinya. Bilang suami lo gak usah main bola lagi, kayak gitu. Sampai kenal juga kayak Karena gitu sih, fans tuh kayak gitu. Kalau menurutku ya, fans sejati nih ya, mau pemain lagi main bagus atau main jelek, mereka nggak bakal yang namanya hujat pemain. Tapi kalau yang bukan fans ya, kayaknya bukan fans ya kalau ngejatuhin, menghina. Misal suamiku nih main berapa pertandingan, ya kan? Main beberapa pertandingan itu bagus, tapi ada kalanya suamiku lagi mainnya nggak bagus.
misal melakukan kesalahan. Yang Terus sebutin kemarin itu ya. Ya mungkin blunder atau apa gitu. Nah, fans itu suka nyaci maki, kata-kata kasar, masuk ke kolom Instagram timnya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini udah masuk ke kolom Instagram suamiku, caci maki segala macam. Fans itu nggak ngelihat mereka main bagus, tapi ngelihatnya di main jelek aja. Ketika suami main jelek, ya mereka langsung gitu caci maki. Coba kalau main bagus, apa mereka ingat? Kan setiap pertandingan pasti mereka melakukan yang terbaik. Nggak mungkin dong mereka mau timnya jelek kan? Iya betul. Ya pastilah semua pemain juga pasti memberikan yang terbaik dan yang terbaik gitu kan. Iya. Tapi ketika kesalahan itu ada, yang disorot sih begitu gitu. Kamu sendiri paling parah bulian yang pernah didapat karena performa pasangan kalian lagi nggak bagus itu apa ya? Dikata-katain. Contohnya kamu udah berjilbab loh. Dikata-katain yang kasar banget sih. Kasar, kata-kata yang semana coba kita compare kekasarannya dari yang segi berjilbab sama yang segi tidak berjilbab. Karena nanti aku akan kasih aku keluarin yang punya aku ya, maksudnya enggak untuk perbandingan aja gitu. Kalau kamu paling parah apa? Nggak apa-apa nih ngomong kasar. Nggak apa-apa, nanti bip gitu ya. Kitut. Apa ya? Yang aku inget ya, blunder mulu lu. Kitut. Gitu-gituin. Ditut ya itu. Iya. Udah pakai hijab. Ngomong begitu lagi. Perasaan kamu pas baca itu apa? Kayak langsung, pada saat itu terakhir kali main deh. Itu yang aku baca kan. Posisi aku pas lagi di Jimbaran tuh mau makan. Enak tuh, makan enak gitu kan. Pas banget selesai suami tanding, ada tuh komen itu muncul. Langsung gak nafsu makan. Iyalah pasti. Kayak langsung Pastilah. Kalau kamu? ngedrop banget sih itu. Ya sebagian sama ya. Tapi kalau Juga. ada kalau kita baca, kalau aku nih baca komentar tuh kalau suami lagi ya buat kesalahan, itu pasti ada yang kata-kata kasar. Apalagi ada kunciin aja dia di WC, tinggalin di tol, kan parah banget nggak sih? Itu parah banget sih itu. Tapi kalau fans sejati tuh mau gimana pun pemain pasti ngedukung. Kenapa ini nggak ngedukung gitu di saat melakukan kesalahan? Bola adalah sport terbesar setelah atau sebelum badminton di Indonesia, di mana crowdnya itu sangat-sangat besar, fansnya sangat-sangat fanatik. Dan kalau menurut aku pribadi, bukan aku try untuk membela kalian, tapi memang betul yang kamu bilang bahwa fans sejati pasti akan lebih mensupport dan mengerti bahwa memang performanya mungkin atau strateginya mungkin ya memang lagi nggak terkondisikan. Dari cuaca juga kadang kan terik banget gitu loh, kadang hujan yang tadinya biasanya mereka bagus tiba-tiba ada apa, atau mungkin kalian juga yang bikin pusing kan nggak tahu. Jadi kalau misalnya kayak aku juga mau nambahin nih, apa jadi apa mungkin dari sisi pelatih ya gitu. Pelatih lah, iya makanya aku nggak ikut loh ya, aku di sini udah gini, terkadang supporter selalu bertanya-tanya gitu. Misalkan gini, kenapa sih harus mainin Herwin? Kenapa nggak mainin si Saiful gitu misalkan? Kenapa Herwin yang dipasang? Padahal kan lebih bagus Saiful semisal. Itu perspektif supporter. Tapi ketika latihan, terus official training atau apapun itu kan pelatih yang selalu ada di situ, yang menilai pemainnya siap atau tidak. Terus juga misalkan medisnya gitu, dokternya menilai oh ini kayaknya cedera nih, masih belum bisa gitu atau gimana, kan yang lebih tahu mereka gitu kan. Tapi kan supporter cuma taunya nggak bagus Herwin, lebih bagus Saiful gitu, nggak usah dipasang. Tapi padahal mungkin yang lebih siap saat itu Herwin gitu kan. Ya udah. Ya papa pelatih. Papaku pelatih ya di beberapa klub. Biar gampang ya. Oh ya udah deh, gak usah sebut. Ya udah gini. Karena kan soalnya Beb. Ya udah. Gak usah sebut klub ya. Gak usah. Ini kejadian yang apa ya? Sedih iya, bahagia iya. Jadi gini, papaku pernah di satu klub gitu kan. Pada saat itu memang performa timnya tuh memang lagi drop. Ya, nggak tahu kenapa kayak susah banget gitu buat menang. Paling mentok seri gitu. Menang tuh susah. Sampai akhirnya manajemen klub tersebut bukan ngomong ya, kayak
menyatakan kalau nanti ketika lawan tim ini Persita ya, ini nggak apa-apa ya disebut ya ini Persita ya. Ketika nanti lawan Persita, kalau sampai kalah lagi, mohon maaf, Coach Rahmat Darmawan dicoret. Iya di tim itu di demo bisa-bisa. Ada artikelnya nggak? Ada banyak. Taruh sini boleh. Cari aja. Taruh sini boleh. Iya di demo sama orang-orang di daerah itu, di daerah tersebut gitu kan. Nah pas banget papaku. Diminum. Iya. Papaku ketemu sama Persita. Suamiku kan di Persita, ya kan. Udah nih akhirnya seri 1-1 menit akhir. Menit akhir itu mungkin ya pelatih Persita merasa udah cukup nih kayaknya 1-1 aja deh gitu, skornya kan seri aja 1 poin. Akhirnya pelatih masukin suamiku, berarti kan udah bertahan ya kan. Suamiku masuk tuh menit ke 80-an gitu. Tiba-tiba menit ke 90 udah mau selesai itu, suamiku bikin gol ke gawangnya klubnya papaku. Ya udah suamiku tuh selebrasi cuma gini doang. Habis itu dia nangis. Ya karena suamiku nangis karena dia tahu kondisi papaku kan. Kalau dia kalah, papaku dicoret. Ini merinding loh aku dengar. Gitu. Tapi papaku justru marah ngelihat suamiku nangis. Marahnya gini, ngapain kamu nangis? Ini profesional aja. Gitu, nggak ada hubungannya mau gimana, mau gimana kita mau siapapun profesional aja, tunjukin yang terbaik. Saya malah seneng ngelihat kamu bikin gol, itu berarti kamu nunjukin yang terbaik. Ya udah berarti memang ada juga kadang teman-teman yang ngira wah enak ya Herwin punya mertua pelatih atau apa gitu kan, jadi dipermudah apa, nggak sama sekali. Ya itu profesional aja. Profesionalisme lah ya. Cuman mungkin itu yang message yang pengen dikasih sama Feby, bahwa sebenarnya di belakang-belakang itu kalian nggak tahu papanya ke suaminya juga gimana. Dia juga sebagai istri harus nurut sama suami karena surganya sudah ada di suami. Tapi kan nggak semua dapur dibuka gitu aja gitu kan. Ini pun aku lumayan berat juga untuk memberikan episode ini, makanya ini adalah episode eksklusif khusus untuk kalian berdua, mewakili beberapa wax yang di luaran sana yang sebenarnya udah banyak DM kayak aku mau cerita dong, tapi dikarenakan persahabatan aku dengan HRS lebih besar, jadi aku ya sama dia lah. Sekarang aku mau masuk ke HRS lebih dalam ya, karena dari tadi sepertinya dia kelihatan lebih punya banyak beban gitu daripada kamu. Karena aku nggak tahu nih. Banyak beban ya Bu. Aku nggak tahu nih kenapa. Kalau kamu auranya tuh agak lebih bagus. Apakah buliannya tuh lebih ringan karena kamu memakai ini bukan yang aku bilang jilbab menyelamatkan bulian ya? Enggak sama sekali. Tapi kok sepertinya cenderung lebih dispesialkan yang berjilbab tuh. Enggak karena sih. Aku dulu karena udah biasa. Gitu. Kalau aku udah biasa. Ya kamu tahu lah deh. Ya tahu banget. Gitu lah. Dihujatnya. Ya. Kalau kamu kena mental nggak? Jujur. Kena mental pastilah. Pasti kena mental. Karena kan kita baca tuh, makanya suami itu selalu bilang jangan pernah baca komentar di tim bola. Karena bakal sakit gitu kalau baca. Apalagi kalau suami dikomentarin tuh sakit banget. Sampai pikirannya ya Allah, suami udah latihan capek, main juga capek, terus ada kata-kata kasar yang masuk itu pasti sakit. Aku juga sebagai istri, aku nggak main bola loh, tapi aku ngikut merasakan gitu. Suami dicaci maki itu pasti ngerasain banget sakitnya, sakit banget. Cuma suami bilang udah gak usah diliatin, gak usah komentar. Coba kalau suami nggak ngelarang, jangan bales komentar yang jahat. Kalau misalnya suami nggak ngelarang, ya aku bakal ikut caci maki juga, caci maki mereka, ngata-ngatain mereka juga. Tapi suami ngelarang, jadi ya udah, aku diem aja, cuma bisa merasakan. Tapi dia hebat loh, maksudnya dia punya pendirian kuat untuk nurut apa kata suami gitu. Harus. Kalian tahu betul bahwa posisi kalian adalah sebagai istri. Kita terlepas dari wax atau bukannya ya, maksudnya ya surga udah di telapak kaki suami. Padahal hati nyesek karena kalian sendiri yang ngerawat dari sepatunya, kaos kakinya, capeknya, jamnya, makannya, anaknya, belum lagi gitu kan, belum lagi urusan malam-malamnya gitu loh.
Ya, kayak betul. pasti capek, udah gitu lagi makan enak dibully pula, lagi nyusuin dibully pula, kayak padahal yang terbaiknya nggak dihitung gitu. Iya, mati rasa nggak kalau dibully habis-habisan? Yang mana nih, yang pas Waktu masih jadi pasangan. pas udah jadi pasangan tapi pisah terus dikatain atau gimana nih? Ya dikatain. Iya, biasa aja sih. Kok jadi aku yang nanya ya? Kan aku malah ngamuk ke PSSI. Kalau aku mah cepet, karena menurut aku suaraku sebagai seorang wanita harus dihargai, apapun level aku sebagai seorang wanita. Aku bukan feminisme, tapi aku menganut ajaran feminisme. Permasalahannya adalah terkadang mereka suka tidak mengerti gitu. Ya, idolanya siapa yang kena siapa. Ya. Padahal loh pada saat itu biarpun aku ya udah berantakan juga, kan masih istri. Iya, Kok bisa betul. diginiin gitu. Saking fanatiknya, tapi saking fanatiknya juga kan ya nggak boleh lah sejahat itu gitu. Apalagi ini baru melahirkan, Iya. Tapi emosi belum stabil dan lain-lain. ada deh kata-kata dari suami aku yang bagus. Apa nih dikut nih? Buat Walaupun iya. kena bully, suamiku tuh nerima lapang dada. Dia bilang, ini adalah permainan. Bola ini bulat. Kadang kita main bagus, kadang kita mainnya jelek. Tapi ya kita harus terima cacian itu. Karena cacian mereka itu jadi motivasi buat aku. Padahal udah dibully loh. Tapi dia tetap terima dengan lapang dada. Suami aku hebatnya begitu. Oh. Sholat juga ya. Iya, sholat pasti. Ya, begitu. Kamu bahagia ya punya pasangan CFO? Bahagia banget lah. Merasa beruntung nggak punya pasangan gini? Beruntung. Karena apa yang Kalau diberikan kesempatan untuk memutar waktu, kamu mau memutar waktu untuk nggak ketemu dia atau? nggak mau, aku tetap mau ketemu dia. Maupun disuruh putar waktu juga mau ketemunya dia aja udah. Karena laki-laki baik banget. Apapun mau aku, dia ya udah gitu, nggak apa-apa. Kan biasanya kalau laki-laki, aku jalan ke sini dilarang, aku pergi dong ke sini dilarang. Kalau dia nggak, asal tujuan kamu bagus ya udah, kamu pergi gitu. Ya sih benar. Kalau kamu? Sama sih. Nyesel nggak? Biarpun udah dibully segala macam, melepaskan sama sekali. karir yang begitu bagus, Enggak nggak mau nyesel. putar balik. Enggak. Kok saya pengennya putar balik ya? Hah? Enggak, karena Enggak ya? udah apa ya, sepak bola buat aku bukan cuma hanya hobi kesukaan aja. Buat aku hidup. Karena aku lahir ya dari papaku dulu pemain bola, jadi pelatih, ya kan. Terus ketemu lagi sekarang punya suami pemain bola. Jadi sefrekuensi aja gitu sama dia. Jadi kalau mungkin kalau sama Mbak kali di tempat tidur berdua lagi Kenapa sama tuh? suami mungkin kan nggak ngomongin bola kali ya. Ya kan? Nggak terlalu sih, tapi kalau dia habis latihan atau habis pertandingan, gara-gara Bali berarti iya, ya? enggak, kita dekat. Enggak, Emang semenjak aku Sama nikah, istri, ya, sesama istri. kita punya grup. Kita punya grup istri-istri pemain gitu. Kok saya nggak dimasukin? Enggak, pemain Persita gitu. Oh, itu setiap tim tuh biasanya punya. Kayak mamaku ada grup sendiri sama ibu-ibunya yang lain, pemain yang apa. Lanjut nih, aku punya beberapa pertanyaan, tapi nanti kalau misal kalian ada yang mau nyampein, kita tektok aja natural. Maksudnya nggak ada batasannya sampai mana. Kalian bisa ngeluarin unek-unek, tapi tolong dijaga, kan fans fanatik ya. Kalau bisa fans itu diganti. Gue kasih tip dikit nih, kayak keluarga gitu. Biar gue juga nggak kena bully, Beb. Habis ini kena bully nih nanti. Hah? Nanti habis ini kena bully nih. Enggak dong, nanti di akhir kasih quote lah. Mau cari aman lah gue, gila. Oke, aku punya pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, lebih ke dari Feby ya. Ini dari tim kreatif aku. Feby adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pilot dan baru lulus S2. Feby anak dari pelatih bola yang cukup terkenal. Istri dari pemain bola juga. Enak dan tidak enaknya jadi istri pemain bola tadi udah diceritain. Kalau boleh tahu nama papa siapa? Rahmat Darmawan. Wih, aku emang pernah dengar nama itu. Iya. Tahu udah pasti nih. Tuh kan tahu. Tahu. Jangan minta tanda tangan ya, please. Pelatih terkenal itu. Iya. Hai Alexa,
istri dari pemain bola Saiful Anwar. Enak dan tidak enaknya jadi pemain bola tadi udah. Udah. Sudah mempunyai seorang anak perempuan, apa ada niatan untuk tambah anak? Ada nanti tapi. Karena mau 5 tahun. 5 tahun lagi baru nambah. Kenapa gitu? Sakit ngelahirin. Ya. Normal sih ya, Rojo. Iya. Lebih sakit lagi. sakit. Sama lah ya Aku sakitnya. nggak tahu, soalnya aku otomatis. Apa di lepeh? Enggak loh. Iya aku nyaksiin ya. Kalau begini pasti akan terflashback lagi. Nggak, aku mau manifest yang positif aja. Melihat aktivitas di sosial media, Lesti gemar bermain golf. Bukan gemar, dia udah hampir menjadi atlet. Tapi Pernah ditawarin tapi suruh latihan gagal. kamu lepas demi cinta kamu ya? Iya, Cinta demi yang abadi. pernikahan. Wow, semoga tidak terjadi apa-apa. Iya, semoga aman-aman aja, nggak seperti kamu lah ya. Ya, tuh kan makanya. Karena kalau nikah sama pemain bola, pasti di belakang-belakang tuh ada fans-fans perempuan yang Wah, ada apa ini? yang greget. Coba. Yang bertato di sini kah atau gimana? Oh, yang tatoan mah terlalu vulgar ya. Ini ada juga yang jilbaban yang bentuknya aneh-aneh lah. Bentuknya Itu yang ngasih perhatian waktu di Bener. Mbak-mbak, mohon maaf kalau ngeliat ini. Udah ngomong aja. Tolong ya, janganlah ganggu suami yang udah punya istri. Coba aja. Jadi suami latihan. Aja. Iya. Ada di cabang lain nggak? Enggak, dia tuh jadi suami latihan di ya kan. Ada mbak-mbak yang ngasih perhatian ke Instagram suami, jangan lupa latihan, jangan lupa tidur, besok kan kamu mau latihan nanti capek. Ya istrinya yang baca, ya kan? Bener. Tapi itu nggak keterlaluan. Ada yang lebih keterlaluan itu minta salamin ke suami DM jam 11 malam lewat Instagram aku pribadi aku. Oh, itu ngelunjak. Nah, itu yang ngelunjak. Maksudnya kayak bendera perang gitu loh, kayak hai, aku suka suamimu gitu ya. Kamu? Kalau aku apa ya? Ya dia enak karena bapaknya legend gitu kali ya. Enggak. dia aman kayaknya. Dia aman nih. Apa ya? Udah tau lah maksudnya kalau pemain bola circle pertemanannya kayak gitu. Maksudnya udah paham pasti ada fans yang cewek-cewek apa gitu. Jangan kan yang muda-muda deh. Papaku aja pasti ada gitu. Yang ibu-ibu yang gak jelas gitu-gitu yang Tante-tante. lalu-lalu gitu kan. Oh gitu ya. Untung pacar aku bule gitu. Iya. Nggak tahu aja, periksa Instagramnya, kali aja ada fans-fans perempuan ya kan yang DM minta nomor telepon. Alhamdulillah sih, komen lebih banyak dimatiin. Iya. Gitu. Kalian kan adalah wax merepresentasikan suami-suami kalian. Kalian aja merasakan sakit ketika suami kalian dapat bulian, bahkan kalian langsung dijapri untuk dibully dengan kata-kata tadi gitu. Tinggal bip aja. Dan itu kan hal yang sebenarnya menurut aku wajar-wajar gak wajar. Karena ya udah konsekuensi sebagai istri pemain bola sport yang digilai oleh masyarakat Indonesia dan memang banyak menorehkan prestasi gitu. Cuman kan kita tidak boleh juga menyalahkan fans, di mana fans adalah terbentuknya si tim itu gitu. Terbentuknya bintang itu, terbentuknya euforia itu, terbentuknya power itu ketika di lapangan. Jadi one of the time juga serba salah juga jadi istri. Mau memberikan yang terbaik, misalnya image gitu ya. Atau mungkin misalnya kayak kamu nih. Kamu misalnya banyak orang, kenapa aku mesti suami kamu apa segala macam? Ya padahal kan mereka nggak tahu kejadian yang itu. Ngapain kamu nangis? Papa malah seneng. Kan istilahnya ibaratnya begitu, saya malah seneng gitu. Kan nggak tahu mereka bagian-bagian itu. Oke, alasan kenapa Lesti rubah nama? Nama aku dari Novika Ardila Putri, KTP ya. Novika Ardila Putri Nggak Cherry Mercedes gitu nggak ya? Nggak Cherry Mercedes. Apa aku gitu, ganti kayak apa sih tuh yang nama-nama lucu, Apelita gitu, Flowers ya, yang kayak nama-nama cewek-cewek yang kayak rambut pendek, hidung filler, bibir filler gitu, tau gak yang kayak nama-nama gitu tuh? Nggak ya, yang normal-normal aja kan namanya kan ya. Gitu ya, baik. Taunya N dirubah nama ya. Gitu.
Apa nih, lanjut nggak? Lanjut lah, masih banyak sebenarnya apa yang aku tanyain dan di luar ini ditutup aja lah ya kan. Dari tadi kamu cerita tentang pengalaman kamu dan background kamu tuh menurut aku kurang cukup dan kamu juga masih kurang cukup. Aku pengennya tuh kita bikin part 2. Oke. Bersama wax lain lagi. Aku pengen undang Kak Jennifer Bahdim deh atau Kak Kimi Jayanti. Gitu. Jadi kalau ini kan aku emang sahabatan sama dia. Kamu ngeliat dia gimana? Kamu ngeliat dia gimana? Gimana nih? Ibu komentarin saya, Bu. Iya, fine aja, baik-baik aja. Dari tadi kita kan habis bahas tentang hijab kan. Kamu kan berhijab nih, kamu ngeliat dia rambut dia pirang begini gimana? Ya kayak blonde nih. Gak ada masalah. Even mau pakai bikini sekalipun kalau dia emang baik ya. Ya, setuju. Nggak masalah. Jadi jangan nilai seseorang tuh dari penampilan. Ya, nggak bisa kita nilai misalnya Mbak Feby pakai jilbab, terus aku nilai dia baik banget. Terus Mbak Feby aku nilai aku nggak pakai jilbab, terus Mbak Feby nilai aku buruk banget. Enggak. Kita nilai seseorang itu nggak perlu lihat dari penampilan, karena penampilan itu bisa nipu. Betul. Iya. Betul. Bisa nipu. Kadang kita ngeliat dia baik, ternyata dia nggak baik, gitu. Itu juga it happens to me ya. Maksudnya banyak orang yang berpikir, aku cerita sedikit ya, sharing. Kemarin kan aku terlihat kayak bijaksana banget, baik, menangis, bercucur dengan air mata, tiba-tiba aku bahagia. Sebenarnya mereka nggak tahu di belakang layar itu kayak gimana. Itu tuntutan pekerjaan. Tapi terima kasih untuk pacar aku yang sekarang, akhirnya aku disuruh keluar dari manajemen itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan lagi. Mana belum dibayar lagi, bayar dong. Ini banyak nih yang minjem duit gue nih. Gitu aku aja pengen pinjemin gue tuh. Nggak bercanda. Nggak usah, iya gitu. Jadi ada solusi lah gitu. Jadi ya aku yang kemarin sama yang sekarang sebenarnya masih sama aja. Perbedaannya hanyalah kayak sekarang nih, ini akan ada banyak banget yang aku cut untuk menghormati papamu, suami-suami kalian, dan diri kalian sebagai wax dan wife atau istri gitulah. Aku bakalan kalau Kak, aku videonya banyak yang dipotong, pastilah, karena bakal banyak ada perasaan yang mesti kita jaga. Betul. Jadi ngomong aja, yuk ngomong apa lagi gitu. Bongkar kamu financially oke atau gimana? Oke. Kayak meme tau nggak meme. Oke gitu. Enggak lah, oke lah. Yang penting aku bisa makan. Aku ya bisa makan. Alhamdulillah. Bisa beli kebutuhan yang aku mau, ya alhamdulillah. Kok terakhir nggak pernah lihat golf lagi? Kan belum diizinin, Bu. Udah, maksudnya agak ngegas ya, Bu. Maksudnya ada apa ini? Ada apa? Pengen, kan ada nih dia pramugari apa luar negeri tuh Arab Islands atau Turki ya. Ada temanku minta ajarin lah, kan kalau kita ngelatih orang kan dapat uang kan. Benar-benar. Ya sengaja jadi guru dia ya. Aku bilang, kan kita punya ilmu bagi-bagi. Betul. Jangan bukan les, jangan bagi-bagi. Ilmu kan mahal, dibayar dong ya kan. Nah dia mau bayar tuh. Jadi aku izin, sayang boleh nggak aku nih main golf, ngelatih lah, main lagi gitu. Duitnya banyak lah. Terus kata suami, yaudah tapi pakai jilbab, kata dia gitu. Karena dia nggak rela kalau istrinya seksi-seksi ya di lapangan golf ya. Ini seksi dari mana? Tertutup begini? Enggak, kan baju golf tuh kan ada yang rok gitu. Suami ngizininnya ya pakai hijab gitu. Cuma akunya belum mau. Jadi ya udah tertunda dulu. Tapi kalau main-main dikit-dikit driving ya masih boleh sama dia. Aku ada pertanyaan, ini namanya pertanyaan nyeleneh jawab dong teh. Gitu ya. Jadi harus dijawab, kalau nggak dijawab nggak mau tahu, harus dijawab pokoknya ya. Ini ke Kalesi dulu. Kalesi, dari skala 1 sampai 10, seberapa sayang kamu sama Saiful Anwar? 1 sampai 10? Iya. Nggak terbatas ya. Angka dari 1 sampai berapa angka? 10. Nggak ada. Karena aku lebih dari angka 10 sayang sama suami aku. Dengar, berat nih, berat. Iya. Oke. Jika disuruh memilih untuk memasang badan, lebih memilih memasang badan
untuk keinginan suami menahan emosi atau mengikuti kemauan hati membalas netizen? Nahan. Karena Iya, karena aku jaga. Ini si penurut loh. Aku dulu loh. Iya. Tetap aja beda takdir. Takdir ya, beda takdir. Aku bahagia, kamu tidak ya dulunya. Oke. Ini harus dijawab dengan dipikirkan matang-matang ya. Bagian tubuh Saiful yang kamu suka. Ini bener itu sama dia tuh. Nih. Dari semuanya tubuhnya aku suka, tapi yang paling Bisa semuanya dengan general kamu. dari sini sampai bawah ya. Itu terserah. Iya kan udah sah. Kok nanya dia? Bagian saya Iko Ya. aneh ya. Gimana? Ya, yang buat lembayung lah. Lembayung. Untuk ngebuat lembayung. Untuk membuat lembayung itu apa? Ada ngerti nggak? Nama anaknya Lembayu. Anakku lembayung namanya. Gan. Terbaik. Suaminya kayak nggak mau dikat kayak. Itu Suaminya bangga malah. terbaik kamu ya. Oh. Astaga. Baik. Kalau begitu. Oh, nama anak Lembayung. Lembayung. Lembayung apa namanya? Lembayung Safajaya Shanov. Shanov kayak nama pemain bola tuh. Enggak lah, Shanov Saiful Novika. Oh, singkatan. Iya. Aku dengarnya Dengarnya apa? Novik jauh ya? Jauh ya, oke. Oke, kalau gitu. Untuk kalian sih terakhir Las, apa yang pengen kamu sampein ke fansnya Saiful atau setidak-tidaknya ke orang yang pernah ngebully kamu? Yang mau aku sampein, jangan pernah berkata kasar ya. Ibarat kalau suamiku lagi mainnya nggak bagus, tolong jangan berkata kasar. Apalagi sampai nge-DM keluarga aku yang nge-DM aku gitu. Ya marah boleh, tapi jangan sampai keterlaluan lah. Itu aja. Kalau untuk yang ngebully kamu, dia care banget sama suaminya ya? Iya, kalau ngebully sih sebenarnya kalau kita lawan dia dengan kata-kata kasar, apa bedanya aku sama dia kan? Iya, benar. Iya, tapi aku berusaha untuk ya udah terima aja gitu, ngapain? Kalau mau marah pasti marah banget. Ya. Suami aku tuh tahu aku nih tipe orang yang keras kepala. Kalau marah nanti keluar kata-kata yang lebih kasar dari mereka, tapi aku nggak mau. Aku menjaga semua. Kamu menjaga marwah kamu sebagai iya, istri juga ya? dan aku menjaga suami aku. Oh. Ngejaga suami aku. Ada lagi yang mau disampaikan? Gak ada, itu aja sih aku untuk fans. Susah loh jadi Harris itu antara ego sama satu suami. Jadi aku salut. Iya. Itu pemikiran yang keren. Untuk Feby, kalau kamu gak jawab, awas ya. Feby kan seorang ibu rumah tangga. Pernah nggak sih ngerasa kayak, penghasilan aku lebih tinggi nih dulu daripada sekarang? Enggak sih, sama aja. Karena gue Kenapa nih? karena gaji Dia kayaknya seru ya. karena gaji suaminya ke dia semua mungkin. Oh. Iya. Gaji suami aku yang pegang semua. Wah, iya. Kecuali Enak itu. gajinya dia yang tentara, itu untuk dia sama keluarganya. Itu 2 gaji. Iya, enak kan? gitu. Kalau gaji bola Gajinya Saiful kemana? Cewek yang di Ya enggak ada. Suami aku baik-baik sih, tapi yang godain yang nggak baik sih. duitnya? Duitnya ya ke aku. Ya berarti sama kan? Iya, ke aku. Sama Lembayung pasti dong. Kan buat anak. Oke. Kalau dulu sebelum pacaran dengan suami pernah pacaran berapa kali? Nggak boleh bohong. aku lupa ya pacaran yang beneran Banyak. serius. Cuma ya sebelum sama suami yang deket-deket ya. Gak bisa. Bukan maksudnya deket-deket jaraknya pacaran gitu. 2.
Dua dikit Aku ya. aku waktu SMA nggak pacaran sama sekali. Aku mah nggak ada kan, nggak pacaran langsung nikah sama Saiful. Oh, gak ada pacar langsung Saiful ya? Wah, sama deh. Lupa ingatan soalnya. Oh, lupa ingatan. Ih, kesian mantannya Heresi dulu. Iyalah. Oke. Kalau disuruh memilih papa, misalnya ada di jurang nih, disuruh milih papa yang kejebur atau sama yang kejebur? Yang kejebur yang Jurang. siapa gitu? Iya. Papa, karena ada mama yang nolongin suami aja. Iya. Parah. Bener lah. Dia nggak gitu. Kan pilihan kan suruh milih. Kalau misalkan nggak disuruh milih, aku pasti nolongin dua-duanya dan bahkan nggak apa-apa Harus gue milih. aja. Ya kan kalau harus milih, aku milih menyelamatkan suamiku karena papaku pertanyaan udah di yang dibuat sama dia kan ada Tolongin nulis mama mama. kamu di bagian sini. Kenapa mama kamu di bagian jurang ini? Kamu jangan gitu dong. Kok jadi kreatifan kamu daripada kreatif saya? Pilih siapa? Mama kamu di sini nggak ada sangkut ini kan cuma pertanyaan seru-seruan. Pilih siapa? Cuma jawabannya takut ya. Loh Apa enggak. ya? Ini kan cuma pertanyaan. Kayak pilih mangga atau apel gitu. Suami Pilih lah, apa, menyelamatkan suami. Iya. Betul, karena surga kamu ada di Kaki suami. kaki suami dan suami kamu juga harus bertanggung jawab sama papa kamu. Iya. Jadi you don't have to be worried tau. Aku smart kan? Ya saking smart dibegoin. Lanjut. Feby harus cerita DM terparah dari fansnya suami tentang ini tulisannya jelek banget sih. Hah? Ya. Oh, suruh cerita DM terparah. Tapi buat kamu malah jadi lucu. DM yang parah gitu. terparah tapi malah lucu Iya, gitu. malah kayak kalau waktu di Bali kan kamu sampai nggak mau makan. Kalau ini kamu bacanya kayak gitu misalnya. Apa ya? Waktu itu sih yang paling kalau yang agak apa ya? Yang bikin lucu aja gitu. Jadinya bahan ketawaan aja. Pas suami ngegolin ke gawangnya papa itu. Hah? Iya maksudnya gawang timnya. Suami ngegolin ke gawang timnya papa itu. Lucu ya episode ini ya. Kan cocok deh bikin episode baru Iya. deh. Iya. Heeh. Paling kan banyak banget yang bilang menantu durhaka gitu. Menantu durhaka. Wah, sampai rumah terus ada lagi. Oh, nanti sampai rumah paling disuruh cerai nih. Kayak gitu. Terus sungkem ya. Lucu aja gitu, bacanya kayak apa sih gitu. Cuma ya begitu. Kalian kan punya grup, ini pertanyaan tidak ada di sini sebenarnya. Kalian kan punya grup wax itu kan. Pertanyaan adalah gini, bisa dijawab ya. Kenapa saya tidak ada di situ? Kan kamu udah nggak. Kamu kan udah nggak. Berdirinya grup wax ini sejak kapan? Sejak kita nikah lah. Gimana sih? Berarti kan saya Enggak. Beda. Ini official grup istri-istri pemain Persita aja. Kita juga yang bikin gitu. Bukan grup Kayak seluruh. awal-awalnya juga kita ya. Iya, kita Awalnya berdua. Persita nggak ada, maksudnya nggak ada grup-grup istri-istri gitu. Awalnya malah aku sama dia sama satu lagi ada Itu, istrinya Bang Toha. namanya, Muhammad tahu, Toha. tahu. Kita yang bikin grup yuk gitu. Iya. Nah terus kita invite yang lain-lain, istrinya Iya. ini, istrinya segitu gitu. Sebenarnya aku mau ajakin mereka, takut keramaian. oh nggak apa-apa buat episode selanjutnya. Cuman yang aku penasaran itu adalah kan ketika fanatisme itu menjadi ukuran si fans yang terlalu mengharapkan kesempurnaan ini kan yang lumayan bikin aku agak takut ya. Maksudnya udahlah aku mantan yang akan banyak ada kat-katnya itu. Sebenarnya yang pengen aku gali itu banyak banget, tapi takutnya disangkut pautin. Iya. Jadi aku pengen lihat dulu responnya kayak gimana nih yang ini gitu. Makanya aku lebih pengen kalian langsung aja gitu cerita apa kayak gitu, mungkin suka duka apa yang bisa digosipin, mungkin wax lain gitu. Gak ada. Kalau Nggak ada, nggak berani. Gak berani. nggak berani, iya wax lain nggak Apa berani. ya? Nih kalau aku sih ya dari dulu kan baru pertama kali aku masuk grup wax itu 2, yang Persita sama yang sebelumnya klub suamiku sebelumnya, karena kan ya nikah juga baru kan, baru mau
udah 2 tahun, baru mau 3 tahun gitu kan. Oh barengan nggak sih kalian? Nggak, beda. Dia duluan baru aku. Oh, dia duluan baru kamu. Aku duluan sih. Kamu enggak lah, dia dulu. Itu serah. Aku kan dia Itu serah. Susah ya kita. Kamu ya. kenal berapa hari? 3 hari kan? Iya. Aku 3 bulan. Balik ke ibu. Gimana Bu? Apa ya? Ya itu kan baru ikut grup-grup ginian tuh ya semenjak sama si suami ini kan. Berarti baru ada 2 klub ya. Tapi kan aku Agak rancu sama suami siapa? Suami dia lah. Masa suami aku? sebelum di Persita nih ada bagian gitu. itu ke dia. Siapa tahu saking dekatnya persahabatan kalian gitu kan. Tapi kan aku tuh dari dulu ngikut mama. Dari aku kecil ikut papa ngelatih tim A. Oh ini apa ibu-ibunya, istri-istrinya. Ke tim B, aku juga jadi kenal gitu loh. Gitu, jadi dari dulu prinsip mama juga. Kenapa muka kamu seperti itu? Ada apa nggak? Ada apa Nggak. nggak? Apa? Karena penting tau. Apa? Istri-istri itu kenal gitu. Jadi ada gosip Iya, 1, bener. gosip 2. Iya gitu. Iya info. gitu. Kan misalnya contoh, misalnya aku nggak ikut ke Bali misal, ada info, Mbak, tolong jagain suami aku kan, gitu bisa jadi. Jaga-jagaan. Iya, Mbak liatin ya kan bisa gitu. Atau Mbak di sini yuk ngobrol gitu. Kenapa suami kalian mesti dijaga? Kan udah ada pelatih. Yang enggak kan Kalian takut. insecure ya? Nggak insecure. kalau Nggak insecure kok. Aku percaya gitu. Tapi Mbak nanya suami lagi apa gitu kan. Kan tahu gitu. Paham nggak sih? Mata-mata kan? Nggak taunya. Maksudnya jangan-jangan ngomongnya latihan, nggak taunya kemana gitu kali kan ya. penting lah. Berarti insecure dong. Enggak lah, bukan Kalau insecure. aku sih suamiku ya, dia kan kalau ada jadwal latihan apa satu hari itu kan ditaruh di grup ya, grupnya timnya. Suami selalu forward ke aku, nih jadwal besok. Kan bisa diedit. Iya. Oh, ya nggak enggak apa-apa. lah. Enggak kalau It's okay. Pikirin. Enggak. Karena Edit dulu jamnya. gaptek. suaminya gaptek ya. Suami gaptek banget. Pura-pura gaptek. Iya, pura-pura Enggak lah. Kalau suami-suami kita insya Allah aman gitu. Tapi kan Kita? Hey, aku single nih. tapi pentingnya kita buat grup itu supaya kita tahu lah informasi-informasi gitu yang enggak. Kayak misalkan, bonus udah cair belum? Iya, itu gitu penting. Udah gajian belum, Mbak? Iya. Ke mata-mata gaji ya. Iya, perempuan-perempuan kan. Salah satunya kayaknya. Baik. Jadi lebih ke materi ya. Iya. Tidak heran nanti dihujat semua gitu loh. Ini bercanda ya guys. Iya, bercanda. Maksudnya ya kan namanya kita juga perempuan, kita juga nggak mungkin ngomongin yang serius dari awal sampai akhir serius terus gitu kan. Mata najwa kali gitu. Nah aku nanti next saya pengen ngundang kalian lagi nih. Cuman sebelum aku tutup acara ini buat penutupan, cuman just for fun aja. Tolong jawabnya agak bijaksana ya, Wak. Apa tuh? Grup yang kalian bikin itu ada nggak sih tujuan untuk buat kayak seperti organisasi mungkin buat membantu kayak misalnya kalian bakal bikin acara untuk charity or something. Kan nggak selamanya suami kita tuh satu tim lagi gitu kan. Setiap musim kan beda kontrak. Iya. Jadi nggak setiap musim itu kita barengan lagi. Kan pasti terpisah gitu. Tapi kan ya namanya grup kan nggak bisa misah dong. Ya kali aja setelah suami nggak di satu tim lagi ada yang leave grup. Ya kan ada aja orang tipe-tipe yang kayak gitu kan. Iya. Emang ada? Ya ada aja. Ada yang tiba-tiba dimusuhin. Siapa namanya? Jangan dong. Itu bisa ngomong. Ada, tapi jangan sebut nama kan. Iya jangan lah. Kenapa dia leave grup? Ya nggak tahu. Duit nggak bayar? Enggak, Kasih ayat? emang aneh aja. Yang aneh-aneh juga banyak sih sebenarnya. Iya. Yang nggak mau apa ya, nggak mau temen, tapi nggak mau bertemannya jadi apa ya, jadi jahat gitu loh. Ngomong-ngomong kayak begitu, ada nggak sih sangkut pautnya perubahan sikap itu dikarenakan mungkin minder satu, yang kedua terlalu banyak informasi-informasi yang tidak penting, Iya, mungkin atau ya. kalian terlalu berkubu atau apa, atau gaji. Aku nggak tahu ya kalau di Persita ini aman sih, maksudnya istri-istrinya pada bagus-bagus sih, baik-baik gitu, jadi nggak ada. Nah tadi Helesi habis mengasihi, jadi agak ya makanya videonya lumayan agak berantakan ini. Sebelumnya untuk viewers circle list, mohon maaf banget kalau misalnya berantakan intro, depan, tengah karena ya memang dikondisikan dengan keadaan
menyusui. Gitu. Ngomong-ngomong yang tadi coba dilanjut. Gimana tuh? Baik buruknya. Baik buruknya, baiknya ya happy aja ya buat nemenin proses suami, sama saya kayak dia. Bisa nemenin dia nemenin latihan, bisa nemenin dia misalnya dia lagi tanding di mana, kita bisa datang ya kan, bisa nunggu dia pulang gitu. Yang gak enaknya kalau misalnya dapat hujatan aja sih, selebihnya nggak ada. Simple loh. Simple tapi bermakna. Ini kalau dari kacamata aku ya, bukan aku so bijak atau paling ngerti tentang rumah tangga gitu. Tapi semisal kalian perhatikan betul kalimatnya Kak itu bahwa dia menyampaikan cukup melihat, menemani, melayani. Suaminya itu udah bikin dia seneng. Jadi bukan tipikal cewek yang dengan bahagia. Biarpun aku tahu dia sangat amat dimanja sama Syaiful. Dari stick golf dibeliin yang baru, babynya lagi main nggak apa-apa, udah dikasih ASI, dari dikasih stick golf yang baru yang warna pink, inget kan? Terus juga dibeliin baju, diperbolehkan kayak cat rambut. Itu tuh semua diskusi sama suami. Nah, kalau bisa kalian perhatikan betul tadi statementnya kalian sih, kalau menurut aku ya, kalian setuju atau enggak kalian bisa komen. Dengan mengabdi buat suaminya aja tuh dia udah happy udah gitu. Dan yang bikin dia sangat sakit hati adalah ketika ada oknum-oknum yang sebegitu teganya menyalahkan keadaan, padahal dari sekian banyak pertandingan kok disumpahinnya kayak udah seluruh pertandingan gitu. Kayak itu yang bikin dia sakit. Jadi inilah perasaan-perasaan wax atau istri dengan sport terbesar, olahraga terbesar yang banyak yang suka di Indo gitu. Dikenal, misalnya kalian menolak untuk dikenal pun nggak bisa, pasti bakal dikepoin banget. Nggak mau punya sosial media pun pasti bakal dicari banget, bakal ada lah tentang kalian gitu. Jadi susah nggak susah ya. Kalau menurut aku ini harus ada episode selanjutnya bareng sama mereka, mungkin bikin segmen baru, nggak Pak Produser? Iya, tentang kisah para istri dengan berbagai macam profesinya gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Kamu Feb? Apa ya? Gak ada sih. Untuk oknum fans ya. Karena dari tadi kan kita cerita the whole things ya. Kasihan. Iya. Baiklah kalau gitu kita tutup aja sampai di sini. Paling tambahannya apa ya? It's okay deh, nggak perlu kita udah selesai. So yeah, I think that was it guys. Don't forget to subscribe, like dan komen. Kalau misalnya kalian suka dengan episode ini, kalian like, lalu juga kasih komentar. Oke.